Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nailul Makarim dengan NIM 21020110014. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai apa itu organisasi NU, Lajnah Bazmul Masail, dan metode istilah hukumnya. NU sendiri atau biasa disebut dengan Nahdlatul Ulama merupakan organisasi masyarakat Islam pertama di Indonesia. Nahdlatul Ulama juga dapat diartikan sebagai kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama merupakan penganut empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nahdlatul Ulama juga telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh ulama tradisional dan pengusaha di Jawa Timur. Mendirikan Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926, tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya. Berdirinya Nahdlatul Tudjar pada tahun 1918, sebuah lembaga pergerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan terbentuknya Sawirul Afkar pada tahun 1922. Nah, gerakan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan Nahdlatul Wathon pada tahun 1924, gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Nah, dengan demikian ditemukan tiga landasan fundamental bagi NU. Yang pertama yaitu ekonomi kerakyatan, yang kedua wawasan keilmuan, sosial budaya, dan yang ketiga yaitu wawasan kebangsaan. Lanjut saja ke lembaga atau Lajnah Basul Masail NU. Lajnah Basul Masail NU yaitu merupakan lembaga fatwa, dan sebelum diresmikan Basul Masail merupakan adat yang ada lama yang ada di lingkungan pesantren Indonesia bahkan sebelum NU itu berdiri. Nah, dalam kegiatan lembaga Lajnah Basul Masail atau LBM, baik tingkat pesantren maupun tingkat NU, kitab-kitab biasa menjadi pegangan atau kitab tersebut merupakan kitab-kitab rujukan yang paling otoritatif dan dikenal sebagai Al-Kutub Al-Muqtabaroh. Dalam kegiatan LBM ini juga kitab-kitab ini termasuk banyak kitab-kitab yang digunakan. Di antaranya itu kitab-kitab fikih mazhab Sunni atau populer dengan jargon Al-Kutub Al-Arab Al-Arba'ah. Namun kenyataannya dalam Basul Masail NU, pendapat para ulama Syafi'iyah cukup dominan dikarenakan para kiai NU tidak mempunyai cukup referensi lain di luar mazhab Syafi'i. Misalnya kitab Al-Budawanah, yaitu karangan Imam Maliki. Sedangkan untuk menjawab permasalahan keagamaan yang dihadapi masyarakat NU dengan metode istinbat hukumnya dikenal secara luas sebagai golongan Islam tradisionalis. Nah, istinbat hukum menurut Imam Syafi'i sendiri yaitu hukum istinbat yang menyajikan asas-asas mendasar dengan menampilkan bukti-bukti dari teks, kemudian menganalisasinya secara menyeluruh dan sempurna dengan menelaah keterkaitan antara kaidah dengan bukti-bukti yang dijadikan kaidah. Sedangkan Imam Al-Qarafi mengartikan ungkapan istinbat hukum dengan memunculkan makna teks dengan bantuan kekuatan intelektual seseorang atau fard al-din. Pada tahun 1992, ketika merumuskan cara istinbat hukum pada Musyawarah Nasional Alim Ulama, lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan yang sangat signifikan.
Metode istinbat hukum tersebut berhasil dirumuskan tiga secara sistematis, yaitu metode qauli, ilhaqi, dan manhaji. Metode qauli sendiri yaitu metode istinbat hukum yang dilakukan oleh ulama atau intelektual NU dengan cara meneliti kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab fikih mazhab keempat dengan acuan langsung dan acuan bunyi teksnya. Metode ini juga didukung oleh kenyataan bahwa hampir semua keputusan lajnah harus memuat pendapat seorang imam mazhab. Hanya 4 kali saja, menurut Ahmad Zahro, lajnah secara langsung menyebutkan dalil dari Al-Quran dalam seluruh putusan Basul Masail pada tahun 1926 hingga 1999. Yang kedua yaitu metode ilhaqi, yang artinya analogi. Metode ini juga telah lama digunakan secara operasional oleh ulama NU dalam menangani kesulitan-kesulitan keagamaan yang dibawa oleh jamaah. Pendekatan ilhaqi ini digunakan secara kolektif, bukan individual. Sedangkan tata cara ilhaq mengharuskan mulhaq atau pelaku ilhaq yang asli memperhatikan unsur-unsur persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mulhaq B atau sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya. Yang kedua, mulhaq alaih, yaitu sesuatu yang ada ketentuan hukumnya. Dan yang ketiga yang terakhir itu wajah al ilhaq atau faktor persamaan antara mulhaq B dan mulhaq alaih. Nah, karena persyaratannya mirip dengan kias, maka pendekatan ini biasa disebut dengan kias versi NU. Jadi bisa disebut juga metode atau pendekatan ilhaqi ini bisa disebut dengan kias, namun dari versi NU sendiri. Terus yang ketiga yaitu manhaj atau manhaji atau metode manhaji yang artinya metodologis. Dalam menetapkan hukum, metode manhaji mengambil illah merupakan terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pendekatan ini bercirikan strategi penyelesaian masalah berdasarkan gaya berpikir dan pedoman pengambilan keputusan hukum yang dikembangkan oleh para imam mazhab. Metode manhaji merupakan sistem mazhab yang mengajarkan ajaran Al-Quran dan hadis guna menjaga lurus dan sucinya agama. Hal ini juga karena isi ajaran Al-Quran dan hadis harus dipahami dan ditafsirkan dengan menggunakan pola pemahaman dan tata cara yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, dalam konteks nazar ulama, selain metode-metode istinbat ketiga tadi, ada juga istinbat jama'i. Nah, ini diselenggarakan dalam cara melakukan qawaid usuliyah dengan tetap mengacu pada kitab usul fikih. Maka dalam pelaksanaan istinbat jama'i, oleh karena itu, nazar ulama merancang teknik dasar istinbat al-hakam atau istinbat al-ahkam yang meliputi metode bayani, metode kiasi, dan metode istilahi atau metode maqasidi. Yang kedua selain metode jama'i yaitu metode bayani. Metode bayani adalah cara penerapan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, pendekatan ini dikenal juga dengan istilah manhaj atau istinbat al-ahkam minal nusus. Nas dapat merujuk pada teks juz tafsili atau tes kuli ijmali dan tes aturan umum. Dalam hal ini, NU mengidentifikasi 5 tata cara berdasarkan isbah hukum dari teks yang menggunakan pendekatan bayani. Dan sedangkan metode kias diartikan sebagai metode ijtihad yang berdasarkan pendekatan kias. Teknik kiasi ini dianggap sebagai cara istinbat yang sah, sejati,
karena mempunyai mekanisme yang fungsional. Dalam konteks ini, NU menghasilkan pilar-pilar yang kriteria agar kias diterima secara autentik. Padahal kerukunan dan syarat-syarat yang dirumuskan NU tidak berbeda dengan apa yang dirumuskan para ulama dalam berbagai literatur usul fikih. Metode istilahi adalah ijtihad yang didasarkan pada maqasid asy-syariah atau tujuan utama hukum syariah hukum Islam. Oleh karena itu disebut juga ijtihad maqasidi. Menurut para ahli hukum, hukum Islam dimaksud untuk memberikan kemaslahatan maslahah umat manusia secara jasmani dan rohani serta dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan penyampaian yang kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.